Saudari-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Selasa 5 Juli 2022, hari biasa pekan biasa ke-14 menu sabda kita dari Injil Suci menurut Matius bab 9 ayat 32 sampai 38. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Sekali peristiwa, kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terberkati, di saat Tuhan menyembuhkan dan melakukan mukjizat, seorang yang bisu yang kerasukan setan dibuatnya pulih, dibuatnya sembuh. Ketika melihat mukjizat itu ada terlihat ragam macam tanggapan yang berbeda. Dan terlihat tadi ada dua tanggapan yang berbeda. Tanggapan orang-orang yang biasa, rakyat jelata, terhadap pelayanan penyembuhan Tuhan, dan tanggapan orang-orang Farisi. Orang-orang yang sederhana, orang yang biasa, rakyat jelata, mereka bisa tercengang, kagum dan berkata, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Sedangkan kelompok Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Kedua kelompok itu sama-sama melihat Yesus melakukan perbuatan mukjizat yang sama. Namun, keduanya menafsirkan apa yang mereka lihat dengan cara yang sangat berbeda. Satu kelompok sungguh bisa melihat hadirnya Tuhan yang melawat umatnya. Dan orang Farisi melihat kehadiran kejahatan. Satu kelompok terbuka terhadap kebenaran tentang siapa Yesus yang sebenarnya. Kelompok lain yaitu orang Farisi dibutakan oleh prasangka-prasangka mereka. Ini adalah dua cara pandang yang sangat berbeda. Cara orang-orang sederhana melihat Yesus sama seperti cara Yesus Tuhan melihat mereka. Dia melihat kebaikan pada orang-orang sama seperti orang-orang melihat kehadiran Allah di dalam diri Yesus. Saudari-saudaraku yang terberkati, Tuhan Yesus mengajak kita untuk peka akan tanda-tanda kebaikannya yang bisa kita alami, yang bisa kita rasakan, yang bisa kita lihat dalam diri sesama, yang berupaya menunjukkan kebaikannya untuk kita. Dan juga tentunya Tuhan pun ingin agar dalam tindakan, dalam tutur sapa dan ragam macam tindakan yang kita lakukan juga bisa dikenali oleh orang lain sebagai sebuah kebaikan, di mana Tuhan juga menyapa mereka lewat kebaikan-kebaikan yang
bisa kita upayakan. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas kasih dan karunia-Mu yang selalu baru. Kebaikan-Mu nyata dalam karya mukjizat yang telah dilakukan Tuhan Yesus atas orang buta dan bisu. Semoga kami tetap mampu melihat kebaikan dari orang lain dan kebaikan yang kami lakukan sebagai pantulan kebaikan dan kasih-Mu yang nyata untuk kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah Meraja sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.